Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel ya. Dan hari ini guys di tanggal 11 di bulan Februari, mengawali hari ini kita lihat ya bagaimana update dari global crypto market cap. Terlihat ya adanya kenaikan di 0,45%, cukup bagus guys. Dan untuk Fear and Greed Index seperti yang sudah saya bilang kemarin ya, setelah update terjadi, terlihat ya ada kenaikan yang cukup lumayan di poin 67 di area greed ya. Ini keren banget dan menunjukkan bahwa antusiasme terhadap market ini tampaknya sudah mulai bergejolak lagi guys. Oke, kalau kita lihat di situ saja adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang mengalami kenaikan ya di 1,2% guys. Bahkan hari ini pada saat video dibuat ya di posisi 48.000 guys, sesuai dengan yang sudah kita skenariokan kemarin. Ini keren banget dan kita ucapkan selamat yang sudah mengambil DCA yang sudah kita rekomendasikan kemarin. Dan tentu saja kenaikan ini mengerek ya untuk altcoin yang lain seperti Ethereum yang masih tipis pergerakannya di 0,13% aja. Tapi kalau kita lihat ya dalam waktu 7 hari ke belakang untuk Ethereum naik di 9% guys. Dan untuk BNB masih belum ada pergerakan yang signifikan, begitu juga untuk Solana, XRP, Cardano naik di 3,28%, cukup bagus. Untuk Avalanche naik juga ya di 3,38%. Untuk Chainlink naik di 5%. Keren ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk pergerakan yang paling signifikan ada BIM ya, dan juga ada Ronin yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan ya untuk Ronin ini. Nanti kita akan coba cari informasinya di video yang lain ya, kalau memang nanti kalian tertarik untuk pembahasannya. Dan kalau kita lihat ya, perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin terlihat di sini guys, setelah close candle kemarin ya, dengan menunjukkan adanya kenaikan yang cukup lumayan di posisi 48.000. Ini menunjukkan adanya tekanan beli yang cukup besar guys, dan bisa saya asumsikan maka ada kecenderungan untuk mencoba retest ya di harga psikologis yang mungkin cukup berat ya untuk bisa ditembus di tepatnya harga 50.000 guys. Kita akan lihat seperti apa nanti pergerakan harga Bitcoin ini. Kalian cukup menarik untuk diikuti. Dan kalau kita lihat ya dari Fear and Greed Index juga menunjukkan adanya antusiasme yang cukup besar di market ya. Didukung juga untuk Bitcoin dominan yang masih menunjukkan adanya kenaikan dari market ya. Ini menunjukkan bahwa antusiasme dari market khususnya dari para investor ya, baik yang retail ataupun yang para smart money, ini cukup bagus guys dan cukup menarik untuk diikuti untuk pergerakan harga Bitcoin ini beberapa hari ke depan guys. Oke, nanti kita akan update lagi dan kita langsung saja melihat bagaimana update untuk info hari ini guys ya. Kalau kita lansir dari harianbitcoin.com ya, di sini diinformasikan bahwa penjualan untuk NFT ini naik 16,8% guys minggu ini, khususnya untuk Ethereum ya yang mendapatkan top volumenya guys. Ini menarik. Jadi minggu ini kembali terjadi peningkatan penjualan untuk NFT guys yang melanjutkan kenaikannya di 3,74% ya yang telah diamati minggu lalu. Dalam hitungan terakhir, transaksi untuk NFT mencapai 277,79 juta dolar guys di 21 platform blockchain yang berbeda yang menandai kenaikan di 16,8%. Dan sebaliknya ya, jumlah pembeli NFT anjlok 80,74% dan penjual turun 78,71%, di mana Ethereum mengklaim memimpin dalam 7 hari ini yang mengumpulkan penjualan di 148,49 juta dolar ya, dengan Bitcoin membututi dengan penjualan di 52,97 juta dolar. Dan penjualan NFT Ethereum melonjak 99% guys, sementara Bitcoin turun di 20,67% guys. Penjualan NFT yang berbasis di Solana juga mengalami pukulan ya yang turun di 21,16% menjadi 39,84 juta dolar. Mengikuti Ethereum, Bitcoin dan juga Solana dalam penjualan NFT adalah Polygon juga ya dan juga Mythos. Dan penjualan Polygon turun menjadi 8,23 juta dolar ya, turun di 20,23%. Sedangkan untuk Mythos berhasil melawan tren dengan peningkatan di 11,43% dengan total penjualan di 6,23 juta dolar. Di mana koleksi NFT terkemuka minggu ini adalah Pandora ya dari Ethereum yang menghasilkan 56,78 juta dolar. Di belakangnya ada Nobody milik Ethereum yang mencapai 15 juta dolar ya dalam penjualan. Dan untuk informasi aja, Pandora ini adalah NFT pertama dari NFT ERC404 guys, yang lagi ramai diperbincangkan beberapa hari ke belakang ini guys. Oke. Di tempat ketiga adalah kompilasi uncategorized untuk ordinals berbasis Bitcoin ya, dengan penjualan di 13,65 juta dolar. Dan The Market dari Mythos mengamankan posisi keempat dan Gods Unchained dari Immutable X berada di peringkat kelima untuk minggu ini. Penjualan tertinggi adalah Bored Ape Yacht Club atau BAYC nomor 1726 ya, yang menghasilkan 668.297 dolar 2 hari yang lalu guys. Bitcoin Honey Badgers NFT mengikuti dengan penjualan di 110.256
dolar, dan Lockdale NFT dari BNB juga melengkapi 3 pasar dengan penjualan di 61.793 dolar. Dan penjualan tertinggi keempat dan kelima masing-masing berasal dari blockchain Solana dan juga Avalanche, guys. Nah, ini menarik ya kalau kita lihat perkembangan terbaru ya dari gejolak NFT yang tampaknya belakangan ini semakin ramai diperbincangkan, guys. Dan seperti yang kalian tahu ya, adanya ERC-404 yang lagi ramai diperbincangkan ini menyusul adanya upgrade ordinals ya, atau mungkin bisa dibilang sebagai perbaikan dari ordinals, yaitu runes yang belakangan ini juga ramai diperbincangkan juga, guys, yang diklaim lebih baik daripada ordinals, guys. Jadi untuk video ini kita coba akan bahas ya tentang runes ini, guys. Dan mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang tahu tentang runes ini, tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita bahas bareng-bareng di sini. Dimana runes ini adalah token yang dapat dipertukarkan ya, yang diterbitkan langsung di Bitcoin menggunakan protokol rune. Dan pencipta ordinals ini adalah namanya Casey Rodarmor, guys. Sekaligus dialah yang juga mengusulkan ordinals. Kalau belum tahu, ini adalah orangnya, guys. Nah, ini adalah bisa dibilang sebagai pencetus ya untuk ordinal sekaligus untuk runes yang akan segera launching beberapa bulan ke depan, guys. Nah, di sini si Casey Rodarmor mengusulkan protokol baru pada bulan September 2023 kemarin dan mengajukannya sebagai alternatif yang lebih baik, guys, dan lebih sederhana dari standar eksperimental BRC20 atau bisa dibilang ordinals ya untuk token yang dapat dipertukarkan. Nah, token BRC20 ini mendapatkan banyak popularitas ya tak lama setelah standar token Bitcoin ini diluncurkan pada Maret 2023 kemarin oleh pengembang pseudonym yaitu Domo. Dan sekitar 3 bulan kemudian nilai token dari BRC20 ini melonjak ya, mencapai kapitalisasi pasarnya sebesar 1 miliar dolar. Ini keren banget. Dan meskipun standar dari token ini memungkinkan pengguna ya untuk membuat token yang dapat dipertukarkan dengan Bitcoin untuk pertama kalinya, standar ini juga menyebabkan produksi UTXO sampah, guys, yang berlebihan yang menyumbat jaringan Bitcoin. Dan Rodarmor ini berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan protokol berbasis UTXO yang akan mencegah pembuatan UTXO sampah. Nah, Bitcoin ini menggunakan model UTXO di mana sebuah transaksi terdiri dari input dan output. Nah, ketika sebuah transaksi terjadi, maka input ini akan dihapus dan sebuah output akan dihasilkan. Output yang ditinggalkan disebut sebagai UTXO yang dapat digunakan nanti dalam transaksi baru. Dengan kata lain, output transaksi yang tidak terpakai atau UTXO ini adalah koin yang tertinggal di wallet setelah menyelesaikan transaksi, guys. Nah, tidak seperti protokol token yang dapat dipertukarkan lainnya untuk Bitcoin yaitu runes, ini tidak membutuhkan data off-chain atau token asli untuk beroperasi. Sebagai contoh ya, protokol aset Taproot menggunakan UTXO tetapi menyimpan metadata aset di luar rantai. Sebagai alternatif, counterparty, sebuah protokol yang dibangun di atas blockchain Bitcoin, membutuhkan token asli untuk beberapa operasi dan tidak berbasis UTXO. Komunitas Bitcoin telah bereaksi ya terhadap protokol rune ini, guys, dengan sangat antusias sehingga token rune pertama dengan kodenya ya, yang mungkin nanti akan menggunakan ticker RUNE, tapi belum tahu ya pastinya seperti apa, akan dikeluarkan pada hari yang sama ketika Rodarmor akan membuat pengumuman. Kemudian Trevor Owens dari Bitcoin Frontier Fund juga menawarkan hibah sebesar 100.000 dolar ya pada hari yang sama kepada tim pertama yang berhasil membuat pengindeks penerbitan atau aplikasi transfer rune ini, guys. Kemudian beberapa hari kemudian Luminex juga memperkenalkan alat penerbitan rune yang memungkinkan pengguna untuk bisa membuat dan menerbitkan token rune mereka sendiri, guys. Namun tak lama kemudian ya, Rodarmor ini mengklarifikasi bahwa spesifikasi untuk standar token belum selesai dan dia sedang mengerjakan pengindeks. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kerja standar dari token rune ini, guys? Jadi membuat token rune baru dimulai dengan transaksi penerbitan di mana simbol persediaan token dan jumlah desimal ini ditentukan. Pasokan token ditetapkan ke UTXO tertentu yang memungkinkan satu UTXO berisi sejumlah rune, baik 1 miliar, jutaan, atau kurang. UTXO digunakan untuk melacak saldo token rune. Fungsi transfer digunakan untuk membagi UTXO menjadi beberapa UTXO baru yang menyimpan jumlah rune yang berbeda untuk mengirim catatan kepada penerima. Dalam hal penyimpanan data, prasasti untuk ordinals ya, ini dibuat dengan menambahkan konten seperti gambar, audio, dan file HTML ke dalam bagian saksi transaksi Bitcoin. Nah, bagian saksi diperkenalkan oleh peningkatan SegWit yang mengubah format transaksi Bitcoin dengan membaginya menjadi 2 bagian, dan bagian pertama ini menyimpan alamat dompet dari pengirim dan penerima, sedangkan bagian saksi berisi tanda tangan transaksi, guys. Nah, alih-alih menyimpan data di bagian saksi transaksi, runes ini justru akan menyimpan data di OP return
sebuah fungsi khusus yang digunakan untuk menyimpan data di blockchain Bitcoin. Dan faktor ini yang memisahkan protokol Ordinals dan Runes satu sama lain, guys. Nah, ini keren banget ya. Dengan adanya protokol Runes, penerbitan token yang dapat dipertukarkan pada Bitcoin ini akan menjadi semakin mudah dilakukan, guys. Dan hal ini menunjukkan bahwa para pengembang ini sangat ingin menemukan cara terbaik untuk menerbitkan token yang dapat dipertukarkan pada lapisan dasar Bitcoin dengan dampak negatif yang sesedikit mungkin, guys. Nah, di sini berita menariknya, guys, kalau kita lansir dari harian Coin Live, di mana untuk debut dari mainnet Runes ini akan launching setelah halving Bitcoin, guys. Jadi kemungkinan nanti di bulan April. Dan kalau kita melihat dari jadwal halving sekitar 68 hari lagi, berarti sekitar tanggal 21 April 2024 nanti ya setelah halving. Ini cukup menarik ya. Dan yang cukup menarik di sini, guys, seperti yang dilansir ya dari akun Twitter Press. Kalian bisa cek langsung di Twitternya ya, di mana dia memberitahukan bahwa jika Anda itu mengumpulkan atau mempunyai Bitcoin Ordinals, maka Anda itu akan memungkinkan ya menerima airdrop RSIC yang menarik dan menguntungkan, guys. Nah, RSIC ini apa? Jadi RSIC ini adalah sebuah NFT juga, guys, dan diperdagangkan di Magic Eden. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi, guys. Dan pada saat pertama kali saya melihat ya untuk RSIC ini, harganya itu masih sangat murah di sekitar 0,03 Bitcoin ya. Dan waktu itu saya lihat sekitar 1 minggu ke belakang. Jadi mungkin ya sekitar 1 minggu ini perubahannya itu sudah naik cukup tinggi banget, guys. Dimana sekarang posisinya untuk floor price-nya ya ada di 0,07 Bitcoin, guys. Nah, pertanyaannya kenapa NFT RSIC ini menjadi sangat booming, guys, di komunitas kripto khususnya untuk pecinta NFT. Jadi ada rumor ya bahwa jika nanti untuk peluncuran dari mainnet Runes itu sendiri dengan token Runes-nya, kemungkinan ya ini hanya rumor aja. Ada rumor yang menyebar di pecinta kripto ya, bahwa para pemegang untuk NFT RSIC Metro Protocol ini maka akan berkesempatan mendapatkan airdrop dari token Runes itu, guys. Ya. Jadi sekali lagi, Runes ini bukan token dari Tor Protocol ya atau Tor Chain, tapi ini adalah Runes yang dikembangkan oleh si Rodarmor ya di jaringan Bitcoin. Nah, ini menariknya di sini, guys. Jadi seumpama jika kalian mempunyai uang nganggur ya, dengan melihat narasi dan juga hype yang terjadi untuk NFT RSIC ini, mungkin kalian bisa beli satu aja, guys. Karena kalau kita lihat ya dari perkembangan harganya ya, dengan adanya narasi yang ada, maka ada kemungkinan, guys, seiring berjalannya waktu ya menjelang untuk halving Bitcoin dan juga peluncuran mainnet dari Runes itu sendiri, harga dari NFT RSIC ini bakal naik terus, guys, karena adanya isu airdrop tersebut ya. Dan ini cukup menarik, kalian bisa manfaatin kesempatan ini mumpung harganya masih murah. Dan kalau menurut saya cukup lumayan ya untuk opportunity-nya. Kalau seandainya nih ya, ternyata pada waktu mainnet untuk Runes itu untuk para holders RSIC ternyata tidak mendapatkan airdrop, ya nggak masalah, guys, karena pasti harga dari NFT RSIC ini menjelang peluncurannya pasti juga sudah mendapatkan kenaikan yang cukup lumayan. Jadi kalian bisa menjual NFT RSIC di harga yang tinggi. Tapi jika nanti ternyata para holders dari NFT RSIC ini ternyata benar-benar mendapatkan airdrop dari token Runes itu sendiri, maka akan sangat-sangat signifikan, guys, hasilnya, guys. Jadi terserah kalian, ini bukan financial advice ataupun ajakan untuk membeli ya, dan tentu saja kalian harus dior. Dan kalau kalian lihat dari akun Twitter Runecoin itu sendiri ya, terlihat di sini ada untuk rune allocation ya, dimana untuk factory creation blocknya ini akan terjadi pada blok 826738 ya, berbarengan dengan halving Bitcoin, guys. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian pelajarin sendiri untuk allocation dari Runes ini. Dan sekilas ya untuk komparasi dari Ordinals dan juga Runes, kalian bisa lihat ya, yang cukup menarik di sini yaitu Runes ini compatible, guys, untuk Lightning Network, dimana untuk BRC20 ini tidak support, artinya tidak bisa diperdagangkan menggunakan jaringan Lightning Network. Tapi untuk Runes ini support, guys, yang tentu saja ini akan membuat perdagangan ya dari Runes nanti ini akan lebih fleksibel dan lebih cepat serta lebih murah, guys. Nah, inilah yang menjadi salah satu keunggulan utama dari Runes itu sendiri dibandingkan dengan BRC20 token ya. Oke, itu sekilas ya untuk Runes itu. Mungkin jika kalian tertarik untuk pembahasan dari Runes itu sendiri ya, nanti kita akan coba cari informasinya lebih lanjut ya, karena jujur saya masih belum banyak informasi tentang Runes ini sendiri ya, dan saya juga masih belum terlalu paham bener tentang konsep dari Runes itu sendiri. Nanti kalian bisa komen aja di kolom komentar untuk pembahasan lebih lanjut tentang Runes ini.
Dan untuk informasi terakhir ya, seperti yang sudah tadi saya bilang di awal, yaitu tentang token berbasis ERC-404 yang lagi ramai diperbincangkan ya. Dan mungkin teman-teman ada yang ingin tahu tentang ERC-404 token ini. Jadi apa sih itu? Jadi ERC-404 itu merupakan standar token Ethereum untuk semi-fungible eksperimen guys. Nah menarik ya, jadi standar token ERC-404 eksperimental yang menggabungkan elemen-elemen token yang dapat dipertukarkan dan yang tidak dapat dipertukarkan ke dalam satu aset digital semi pertukaran guys, atau semi fungible. ERC-404 adalah standar token baru untuk aset digital di blockchain Ethereum yang dikembangkan oleh pencipta pseudonym CTRL and Xme. Standar token adalah seperangkat aturan ya dan protokol formal yang menentukan perilaku token pada jaringan blockchain seperti Ethereum. Dan standar token ERC-404 ini menggabungkan fitur-fitur ERC-20 dan ERC-721 guys, yang memungkinkan pembuatan token semi-fungible yang menggunakan fitur-fitur dari token yang dapat dipertukarkan dan yang tidak dapat dipertukarkan. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kerja dari ERC-404 ini guys? Jadi NFT tidak dapat dipertukarkan artinya unik dan tidak dapat dibagi guys, dan Anda tidak dapat memiliki pecahan dari NFT ini. Nah, ERC-404 mengatasi batasan ini dengan menggunakan token mint dan mekanisme pembakaran untuk memungkinkan transfer pecahan NFT. Token yang diterbitkan ditautkan ke NFT, dan jika Anda membeli token penuh, maka NFT yang ditautkan akan dicetak ke wallet Anda guys. Dan jika Anda menjual sebagian kecil dari token, maka NFT yang ditautkan akan dibakar. Jika dompet yang menyimpan pecahan token membeli cukup banyak pecahan untuk menyimpan token lengkap, maka NFT baru akan dicetak secara otomatis. Nah pertanyaan juga, apa yang istimewa dari hal ini guys? Jadi standar token untuk ERC-404 ini memungkinkan ya fraksionalisasi asli dari NFT yang menciptakan primitif baru dan mekanisme baru yang dibangun di atasnya guys. Dan hal ini pada gilirannya akan memungkinkan eksperimen dengan NFT dan perdagangannya. Pencipta standar token menyarankan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan NFT dengan fraksionalisasi asli, likuiditas, dan mendorong beberapa aspek perdagangan atau keterlibatan untuk membudidayakan set sifat unik. Tim di balik Pandora ya, yang merupakan sebuah proyek yang menggunakan basis token ERC-404 ini yang lagi ramai diperbincangkan, mengklaim ya bahwa ini secara efektif memungkinkan NFT yang dibuat menggunakan standar untuk secara efektif memiliki harga token yang mencerminkan harga dasar secara real time, karena memungkinkan likuiditas asli yang sebenarnya daripada membutuhkan satu rekanan untuk membeli NFT mereka, di mana pemegang token ERC-404 dapat menjual pada waktu yang mereka pilih jika ada kumpulan likuiditasnya. Beberapa token yang sudah dibuat ya di ERC-404 project antara lain ada Pandora, The Frogs, Monkeys. Kalian bisa cek sendiri ya di CoinMarketCap, mungkin sudah ada, dan harganya itu sekarang sudah mahal sekali guys, di atas $2.000 kalau nggak salah ya. Dan ini cukup menarik guys kalau kita lihat ya perkembangan belakangan ini, khususnya untuk NFT ya, yang bisa dibilang itu dengan konsep yang cukup baru ya, seperti Ordinals, kemudian ada ERC-404, ada BRC-20, kemudian ada juga dari Dogecoin kalau nggak salah namanya DRC-20 ya, yang juga ramai. Dan pertanyaannya, apakah ini akan menjadi awal kebangkitan dari NFT itu sendiri? Kita akan lihat nanti seperti apa akhir dramanya guys. Oke, ini cukup menarik ya. So, cukup ya untuk informasi hari ini. Dan untuk info yang belum sempat kita sampaikan di sini, nanti kita akan share di Twitter ya. Dan untuk project-project baru yang lagi pre-sale, testnet, ICO, IDO, dan lain-lain, tentu saja yang berhubungan dengan hidden gems potensial ya, nanti kita akan share di akun Telegram, baik di grup ataupun di channel. Oke, jangan lupa kalian subrek dan juga follow Twitter serta Telegram kami guys. Oke. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya guys. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.